Pernahkah Anda mendengar Kaisar dinasti Han bernama Han Chengde? Ia berkuasa di zaman Cina kuno 33 tahun SM. Sang kaisar terkenal karena kegilaannya pada wanita. Tercatat, Han Chengde memiliki 3.000 orang selir. Ya, Anda tidak salah dengar. Kaisar Han Chengde memiliki 3.000 selir. Demi memuaskan hobinya, Han Chengde mendirikan istana khusus yang digunakan untuk bercinta dengan selir-selirnya. Konon, setiap malam ia tidur bersama lebih dari 2 selir. Apa yang membuat sang kaisar bisa punya stamina hebat seperti itu? Konon, karena ia menggunakan bawang putih sebagai penambah stamina. Bagi orang zaman dulu, bawang putih lebih ampuh daripada obat kuat masa kini, seperti Viagra. Bawang putih terkenal bisa membuat pria kuat perkasa. Dari kisah Kaisar Han Chengde yang memiliki stamina perkasa berkat bawang putih, sampai kini bawang putih dipercaya sebagai obat herbal super. Tidak hanya keturunan China, namun aneka bangsa dunia boleh dibilang percaya dengan hebatnya umbi satu ini. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan yang menonton sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda? Karena saya senang bisa mengenal para penonton hidup lebih sehat. Mari kita tonton video ini sampai habis agar mendapat manfaat kesehatan lebih baik. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hidup Lebih Sehat. Siapa yang tidak kenal bawang putih? Bawang putih biasanya banyak digunakan sebagai bumbu aneka masakan. Namun, sebagian orang percaya bawang putih atau Allium sativum dapat menjaga stamina tubuh dan mengobati berbagai penyakit. Orang Cina dan orang Jepang kuno telah menggunakan bawang putih sejak ratusan tahun lalu untuk menjaga stamina tubuh. Bahkan orang Cina dan Jepang dikenal sangat tergila-gila mengkonsumsi bawang putih sebagai campuran bumbu masak atau dimakan begitu saja. Konon, pada zaman Mesir kuno, para pekerja yang membangun piramida dipercaya telah mengkonsumsi bawang putih sebagai penambah staminanya, agar kuat mengangkat dan menyusun batu super berat. Kebudayaan India dan Yunani kuno juga mengenal bawang putih sebagai obat super. Tak hanya orang kuno, ilmu kedokteran modern pun sepakat bahwa bawang putih memang berkhasiat untuk memelihara kesehatan tubuh, karena mengandung salah satu zat bernama alisin. Alisin adalah zat yang memiliki kekuatan antibiotik untuk melawan baksil dan kuman-kuman penyebab penyakit seperti difteri, tuberkulosis, tifus, disentri, dan gonore. Dibanding penisilin, 1 mg alisin mempunyai kemampuan sebanding dengan 15 unit standar penisilin. Selain itu, bawang putih dipercaya dapat menguatkan stamina karena memiliki kandungan vitamin B1. Secara kimiawi, dalam 100 gram bawang putih mengandung protein sebesar 4,5 gram, vitamin B1 sebanyak 0,22 mg, vitamin C 15 mg, kalsium 42 mg, fosfor 134 mg, besi 1 mg, air 71 gram, lemak 0,2 gram, dan kalori sebanyak 95 kalori. Dengan kandungan kimia di atas, ditambah kandungan minyak dan beberapa enzim, manfaat bawang putih sebagai obat alami untuk kesehatan dipercaya oleh dunia kesehatan modern. Namun, ada bawang putih tunggal atau dasun tunggal, bawang lanang atau bawang putih yang hanya berumbi satu. Bawang putih tunggal punya kelas lebih tinggi dibanding bawang putih biasa yang umbinya terdiri dari banyak siung. Masyarakat percaya bawang putih tunggal yang ukurannya agak kecil dan umbinya rada bulat penuh, ini lebih berkhasiat untuk kesehatan. Tidak heran jika harga bawang putih tunggal jauh lebih mahal dari bawang putih biasa. Orang membeli bawang putih tunggal sebagai obat herbal super berkhasiat hebat untuk aneka penyakit. Bawang putih tunggal bisa dibeli dalam bentuk utuh, bisa juga dibeli dalam keadaan sudah terkupas sebagai acar bawang lanang atau bawang madu lanang. Inilah berbagai manfaat bawang putih untuk kesehatan berdasarkan temuan ilmiah dan pengalaman empiris. Pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satu manfaat paling terkenal dari bawang putih
adalah kemampuannya meningkatkan sistem imun tubuh. Senyawa alisin dalam bawang putih memiliki sifat antimikroba, antivirus, dan antibakteri. Mengonsumsi bawang putih secara rutin dapat membantu tubuh lebih kuat melawan infeksi seperti flu, batuk, dan penyakit saluran pernapasan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan, orang yang rutin mengonsumsi bawang putih mengalami lebih sedikit serangan flu dan pilek. Hal ini menunjukkan bawang putih dapat menjadi pelindung alami tubuh dari penyakit. Kedua, menjaga kesehatan jantung. Bawang putih sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Konsumsi rutin bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi hipertensi, yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Alisin bekerja dengan cara merelaksasi pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah. Selain itu, bawang putih membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat dan trigliserida, serta meningkatkan kadar kolesterol HDL kolesterol baik. Dengan demikian, risiko terkena penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan penyumbatan pembuluh darah dapat diminimalkan. Ketiga, mengontrol gula darah. Bagi penderita diabetes atau orang dengan risiko diabetes, bawang putih bisa menjadi solusi alami yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Bawang putih dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh mengelola glukosa lebih efisien. Senyawa sulfur dalam bawang putih berperan dalam mengontrol kadar gula darah puasa dan mengurangi komplikasi yang disebabkan oleh diabetes, seperti kerusakan saraf dan gangguan metabolisme. Keempat, bersifat antioksidan dan mencegah penuaan dini. Bawang putih kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan selenium yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang merusak sel dan mempercepat proses penuaan serta memicu berbagai penyakit kronis, termasuk kanker. Dengan konsumsi bawang putih secara teratur, tubuh mendapatkan perlindungan dari kerusakan sel, memperlambat penuaan dini, serta meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Kelima, menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan prebiotik dalam bawang putih mendukung pertumbuhan bakteri, baik di usus, sehingga membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Selain itu, bawang putih memiliki efek detoksifikasi yang membantu membersihkan racun dari tubuh. Bagi orang yang sering mengalami masalah pencernaan seperti kembung, sembelit, atau gangguan lambung, konsumsi bawang putih dalam jumlah wajar dapat memberikan efek positif. Keenam, bawang putih bersifat anti-kanker. Beberapa studi ilmiah menunjukkan bawang putih membantu menurunkan risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker lambung, usus besar, dan prostat. Senyawa sulfur dalam bawang putih diyakini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan merangsang perbaikan DNA dalam sel yang rusak. Ada berbagai cara mengkonsumsi bawang putih. Bawang putih bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah, dijadikan bumbu masak, difermentasi dengan madu, atau dipanggang terlebih dulu. Meski rasanya langu, mengkonsumsi bawang putih mentah dianggap lebih baik karena dapat mempertahankan nutrisinya. Pertama, mengonsumsi bawang putih mentah. Makanlah 1 atau 2 siung bawang putih mentah. Mungkin bagi sebagian orang hal ini terlihat aneh. Tapi bagi orang Cina, makan bawang putih mentah adalah hal yang biasa mereka lakukan sejak dulu sebagai penguat stamina. Dimakan sebagai campuran salad atau acar. Tambahkan irisan bawang putih mentah ke salad atau acar dan makanlah. Campur bawang putih mentah dengan sedikit air dan blender hingga halus, lalu minum jusnya. Jus bawang putih dipercaya sangat baik untuk menambah stamina orang yang biasa bekerja berat. Kedua, dimasak atau ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari. Di sini bawang putih dijadikan bumbu untuk menambah rasa dan aroma. Bisa untuk memasak tumisan, bumbu masakan daging, dan sebagainya. Meskipun proses memasak dapat mengurangi kandungan gizi bawang putih, tetapi cara ini bisa meminimalkan potensi efek samping dari mengonsumsi bawang putih mentah. Ketiga, memfermentasi bawang putih atau menambahkan madu. Caranya, sebelum dikonsumsi, bawang putih yang bersiung tunggal atau bawang lanang direndam madu
dan dimasukkan dalam botol kaca yang ditutup rapat selama 2 minggu. Setelah 2 minggu barulah bawang putih tersebut dikonsumsi. Setiap harinya cukup 1 biji. Bawang putih mentah yang telah direndam di dalam madu bagus bagi kesehatan. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga, dapat menambah kebahagiaan keluarga. Keempat, dikonsumsi sebagai bawang putih bakar. Inilah cara membuat bawang putih bakar. Jika ingin dipanggang di oven, biarkan bawang putih, terutama bawang lanang atau bawang putih tunggal, masih di dalam siungnya. Lalu susun bawang putih di atas loyang. Tambahkan sedikit minyak zaitun, serta taburi dengan sedikit garam. Tutupi bawang putih dengan kertas aluminium foil agar tidak langsung terkena panas api. Lantas panggang. Cara lain, bawang putih dikupas. Lalu siung bawang putih yang sudah dikupas digongseng dalam kuali yang telah dilumasi sedikit minyak zaitun. Jika telah selesai, Anda bisa menggunakan bawang putih panggang ke dalam sup, saus, dan bahan celup untuk menambah aroma. Atau bisa juga dimakan begitu saja. Bawang putih panggang memiliki rasa yang tidak terlalu pahit dibanding bawang mentah. Bawang panggang juga bisa memberi tambahan aroma yang harum pada hidangan. Bawang putih bakar memiliki banyak manfaat kesehatan karena mengandung senyawa bioaktif, mineral, dan serat. Bawang putih bakar dapat membantu mengatasi peradangan, meningkatkan metabolisme, dan menjaga stamina tubuh. Bawang putih bakar juga dapat dicampur dengan madu untuk meredakan peradangan. Kini kita membahas bahaya bawang putih. Di balik sejuta manfaatnya, ternyata bawang putih bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Konsumsi bawang putih berlebihan dapat menyebabkan beberapa efek samping, seperti bau mulut, masalah pencernaan, perut kembung, hingga peningkatan risiko pendarahan. Bawang putih juga dapat memperburuk gejala GERD, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk mentah. Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat konsumsi bawang putih berlebihan. Bawang putih menyebabkan bau mulut atau halitosis. Bawang putih mengandung senyawa yang dapat menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Makan bawang putih membuat Anda bau bawang putih. Bahkan bagi sebagian orang, makan masakan yang banyak dibumbui bawang putih pun, nafasnya ikut berbau bawang putih. Bahaya berikutnya, bawang putih bisa menyebabkan masalah pencernaan. Konsumsi bawang putih mentah berlebihan dapat menyebabkan mual, perut kembung, diare, dan bahkan muntah. Konsumsilah bawang putih mentah secukupnya saja. Bawang putih dapat menyebabkan gas berlebihan di perut, yang dapat menyebabkan perut kembung dan tidak nyaman. Bawang putih bisa meningkatkan risiko pendarahan. Bawang putih memiliki sifat anti pembekuan alami yang dapat meningkatkan risiko pendarahan, terutama pada orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki gangguan pembekuan darah. Bawang putih memperburuk gejala GERD. GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman seperti heartburn, sensasi terbakar di dada, nyeri di ulu hati, dan rasa asam di mulut. Ternyata bawang putih dapat melemahkan otot sphincter esofagus bawah, yang dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan dan memperburuk gejala GERD. Bawang putih bisa menyebabkan sakit kepala. Bawang putih mentah dapat merangsang saraf trigeminal dan menyebabkan sakit kepala. Masalah lain, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap bawang putih, yang dapat menyebabkan gatal dan ruam pada kulit. Bawang putih juga menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah. Ini bisa terjadi jika mengkonsumsi bawang putih dalam jumlah besar. Peringatan, jika sedang menjalani pengobatan penyakit berat, sebaiknya konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi bawang putih. Sahabat lebih sehat. Itulah kelebihan dan bahaya bawang putih. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Bersama kita, wujudkan hidup lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.